أحمده سبحانه حمدا عبد يخافون منه ويرجوه وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد سيد الغر المهجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Wabil khusus guru kita Al-Habib Muhammad ibn Abu Bakar Al-Haddad mata'anallah bituli hayati Al-Mukarram Al-Habib Hasim bin Alwi Al-Attas Al-Mukarram guru kita Al-Habib Abdurrahman, juga para asatiz yang lain yang hadir yang banyak, mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kehadiran guru-guru kita asatiz, kita doakan beliau semua sehat walafiat. Kita yang hadir juga insya Allah jauh dari berbagai macam penyakit. Bapak Ibu hadirin, adik-adik remaja dan para pemuda yang saya cintai, acara malam hari ini, woi bocah, udah taruh ntar ketiban muka lu, masih mainin bendera, ayo bocah, giroh buat. Acara malam hari ini kita memperingati peringatan Maulid baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan izin Allah, saya bisa hadir di sini karena tertunda hampir 1 tahun. Rencananya panitia ngundang saya Isra Mi'raj tahun lalu, tapi karena ada penyakit yang kagak jelas, tahu-taunya begini hari baru datang kemarin. Ibu-ibu saya yakin, bapak-bapak juga saya yakin nggak percaya adanya corona, karena corona bukan penyakit, kita digoro-goroin, kita dibohong-bohongin. Saya dari dulu semenjak katanya corona tanggal 18 Maret, demi Allah begini hari kagak percaya pisan. Corona bukan penyakit, mobil tahun tua. Corona Exalon tahun 78. Orang sekarang pada suruh pakai masker, jaga jarak. Ya elah, nganten baru jaga jarak kagak bunting lo. Kapan mainnya laki bini kagak punya anak. Ya. Iya, disuruh cuci tangan, apa tipis tangan, makan kagak. Mau ngapain namanya cuci tangan tiap wudu, sholat, cuci tangan, mandi, ayo aja. Nah, makanya malam hari ini bukan kita ngelawan pemerintah, katanya protokol kesehatan kita pakai, cuman tempatnya di mana? Di majelis yang mulia, di masjid, di musolah An-Nur. Ketika kita sholat musolah masjid itu rumah Allah bang, dijaga sama Allah. Bukan nggak boleh pakai masker, udah yakin Allah yang jaga. Kalau di luar pakai masker. 2 itu alasannya, 1 karena ngebul pakai motor, kedua kalau ada razia nggak enak sama polisi, daripada kena 200 mendingan kita beli goceng. Ya itu doang udah alasannya. Jangan kebanyakan pakai masker, udah masker atuh bertiga sama anak sama bini dicuci kagak. Yang ada lo encot bolak-balik, ada sehat kagak modal bisa lo. Pada tolol pada dipiara, pinter piara, geblek buang. Takut banget lo mati. Yang namanya mati, corona kagak corona, mati saya lagi mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang ganteng mati, yang jelek apa lagi? Nenek-nenek mati, bocah mati, kan begitu orang mati mah. Yang punya mati siapa? Allah. Nggak usah pakai takut, dalam arti kata boleh kita waspada, hati-hati. Tapi ingat yang namanya kematian udah jelasin oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul, yang bernyawa pasti mati. Makanya ini kadang-kadang kita sama aturan pemerintah pada nurut, sama aturan Al-Quran gak pada mau. Disuruh jaga jarak sholat, tadinya pada rapat sekarang pada renggang. Ulama udah ngajarin rapetin barisan, jangan pada ada yang kosong. Kenapa? Dengan barisan yang kosong itu dilewatin, setan beranak 70.
Nah sekarang sengaja dibikin jarak setengah meter. Lah kalau setengah meter jam ada 200, setan berapa miliar yang beranak. Makanya banyakan iblis sama orang sekarang. Nih bukannya ngomong galak biar pada data lo. Kadang-kadang udah orang kampung lagunya pakai tengil, masker dipakai mulu. Giran maulid pakai masker, tahlil pakai masker. Begitu makan dibuka, telan aja masker lu sekalian. Makan tuh masker. Ya, masker kagak punya, nyari duit kagak ada, kagak punya masker topo pakai di mulut. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya duduk sebentar karena saya nggak biasa ceramah duduk, cuman minta aja karena tadi malam baru 7 hari. Almarhumah ibu saya meninggal dunia kebangetan capek. Ntar kalau udah kebangetan enak saya bangun berdiri. Ya, nggak enak ngomong kalau begini bu duduk kayak orang kagak roman nggak kuat kayak aki-aki. Cuman ntar dulu dah dikit lagi. Kita hadir pada malam hari ini, saya nggak banyak cerita, cuman satu di antaranya yang saya mau ceritain. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling mulia, pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul, lebih mulia dari 124.000 Nabi, Imam al-Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad. Beliau nggak pernah sombong. Bayangin pangkatnya tinggi banget, pemimpin para Nabi dan Rasul nggak sombong. Sekarang di kampung kita kalau tibang lurah sombong, tengil, turunin. Apalagi RT sudahan ansip yang hijau banget ya ular bulu. Mau ngapain pada sombong? Kayak sombong buat apaan kalau kagak bantu untuk urusan agama? Nih maulid butuh dana bang. Tenda nyewa, sound system nyewa, panggung emang lu kata gratis, beli. Karena orang kaya pada budek, matanya pada kotok, jorogin ke kali. Ribet aja kayak pelit. Buat apaan kaya yang kita punya? Jaga amanah kekayaan yang datang dari Allah. Makanya Rasul gak pernah sombong. Nyok kita lihat siapa pribadi Rasulullah. Beliau begitu nggak sombongnya kepada umat, kepada orang-orang terdekat dengan beliau. Sampai masalah sholat aja beliau ngajarin jangan sombong. Ini kadang-kadang kita mohon maaf ustadz, ulama, kiai jadi ustadz pada sombong. Imam di masjid pada sombong. Yang mana sih ustadz imam yang sombong? Yang pakaiannya mahal bukan, jamnya Rolex bukan, wangi-wanginya yang paling enak bukan. Imam sombong yang kalau jadi imam bacaannya kepanjangan tuh sombong. Jadi imam kebangetan lama kagak mikirin makmum. Nabi yang ngajarin idza amadukumun nas falyukhaffif. Kalau kau jadi imam di masjid persingkat bacaan yang kamu baca. Kenapa? Pain Nabi Humusogir. Di belakang ada anak kecil yang jadi makmum suka bercanda, jangan lama-lama berisik ganggu. Wal kabir ada orang tua yang kalau diri kelamaan kakinya otek geged. Hati-hati di belakang udah imam lama begini. Udah kayak orang mau jatuh. Ada orang yang sakit bermacam orang di belakang. Kalau jadi imam pemimpin, jadi imam sholat jangan lama-lama. Karena orang gak paham sholat maghrib ke isya waktunya singkat. Rakaat pertama Fatihah yang dibaca Yasin 83 ayat. Di belakang aki-aki ada 12 orang. Ada orang yang baru pulang kerja pengen sholat berjamaah karena gak enak pulang kerja langsung ke rumah. Bininya ngomong, bang sholat di masjid no baru banget komat. Gak enak, gue pengen banget berak. Kata bininya, tahan sholat dulu, gue kagak enak diomongin orang mulu sembahyang di rumah doang lu. Akhirnya berak kagak jadi, ke musola wudhu, sakit perut padahal. Sampai di masjid imam baca Yasin, begitu Yasin ini makmumnya sakit perut, ya gue tau begini gue tadi berak dulu, masih keburu gue sembahyang. Ini karena imam sombong Yasin udah gitu lama bacanya. Ini yang sakit perut mikir, waduh ini mah kalau baca Yasin agak beres, bisa moncrot di sini. Tapi harapan dia mudah-mudahan deh imam rakaat kedua lebih cepet, jangan sampai lama udah kagak tahan sakit perut. Rakaat kedua yang dibaca setelah Fatihah surat Al-Waqiah, satu surat. Makin lama makin panjang. Nih makmum yang sakit perut, masya Allah, udah kagak kuat tahan, mukanya udah merah, keringatnya udah keluar. Diturunin tangannya ke belakang, dia ngomong ya rembes. Makmum sembahyang cepirit. Gara-gara imam sombong, Nabi yang ngajarin jangan sombong. Apa ustadz yang kita baca ketika sholat yang gak usah nyusahin orang? Rakaat pertama bis Fatihah kuliah al-kafirun. Rakaat kedua al-ikhlas kulhu. Beres sudah. Boleh, silahkan.
Berapa malam? Tiap malam. Berapa tahun? Seumur hidup baca itu aja udah. Kuliah kulhu. Ntar orang tanya, gue tadi lupa. Gue kira gue pulang sore, tau-tau lewat maghrib. Siapa yang imam tadi? Biasa Ustadz kuliah gitu. Orang bacanya kuliah mulu, jadi Ustadz kuliah. Nah inilah yang kita sampaikan kepada kita pribadi masing-masing. Jadi umat jangan sombong. Rasul rumah tangganya bahagia. Kenapa kalau rumah tangga Rasulullah bahagia? Beliau menyampaikan kepada kita, baiti jannati, rumahku seperti surga. Kenapa seperti surga? Rumah Nabi cakep, mewah, klaster, kagak, kecil. Rumah Nabi kecil, sederhana, tapi beliau mengatakan rumahnya seperti surga karena istrinya dan beliaunya saling menghargai, saling menghormati. Ini buat ibu-ibu sama suami jangan pada songong. Bapak-bapak biar sayang sama istrinya. Tuh rumahnya seperti surga. Ngomongnya kalau manggil istri Rasulullah nggak manggil nama. Misal orang sini ada yang namanya Maimunah, jangan panggil Mumun. Mun, jangan. Ntar anak ikut-ikutan manggil Mumun juga. Panggilan yang mulia. Bagaimana caranya? Ikutin apa yang udah kita punya. Kira-kira kita punya mobil Fortuner dah sama rumah mewah. Boleh mami papi kagak ngapa-ngapa. Oh mobilnya Avanza, biarin papa mama silakan. Avanza all new. Avanza yang jelekan dikit nggak apa-apa bapak sama ibu. Lebih rendah lagi Umi sama Abi. Ke bawahnya sama baba. Nggak punya apa-apa, gak malu gitu. Kan enak. Ini mah kadang-kadang orang sini kebangetan tengil kayak orang kampung saya. Timbang kerja ngojek pakai papa mama. Lah uruk juga kagak. Anak pulang sekolah, mama ngapain mah? Enggak, lagi bengong. Papa mana? Papa ngojek. Ya papa ngojek. Uruk gua kagak, papa ngojek. Ntar begitu pulang yang satu sekolah, papahnya lagi ngopi di depan, mamahnya di belakang. Papa udah pulang? Iya sayang. Mama mana? Ada di belakang nyangin genjer. Ya, mama nyangin genjer. Kebangetan perak lagunya. Panggilan dengan panggilan yang mulia. Sampai Sayyidatina Aisyah dipanggil Rasulullah, ya Humairah, istriku yang paling cantik, dipuji tuh istrinya. Nah makanya malam hari ini kita sudah mempelajari bagaimana risalah Rasulullah. Tinggal ke depannya nyok bareng-bareng introspeksi diri. Pengen kayak Rasul, mulai ini malam rubah semua yang pada salah. Apa yang kita rubah? 4. Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abrarah wa akhlatuhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Kalau pengen punya rumah tangga bahagia seperti rumah tangga Rasulullah, yang pertama kau harus punya istri yang soleha. Yang punya istri jadiin istri yang soleha. Yang belum punya nikahin perempuan yang soleha yang ngerti agama. Nih perempuan soleha. Yang mana modelnya? Ida amartaha atau adha, kalau diperintah sama suami nurut. Bu, nurut sama suami. Suami pengen makan siapin. Suami pengen ngopi seduin. Suami malam pengen siapin. Malam suami pengen kagak usah ngomong, kode aja udah paham. Apa kodenya? Dehem. Ngerti. Tuh laki lu pengen. Ini perempuan sekarang bego, rada budek. Laki dehem diem aja. 2 kali dehem kagak nyaut. 3 kali baru ngomong. Apa bang? Bengek busuk. Orang pengen dikata bengek. Perempuan oneng begitu. Tuh perempuan yang soleha, diajarin sama Rasulullah, nurut apa kata suami. Yang kedua, idan nador tasaratka, kalau dipandang sama suami biar cakep bu. Di rumah kerja menor. Malam mau tidur lipstik pakai, wangi-wangian pakai, muka bedakin buat apa? Buat laki gua. Ini surganya gua di sini. Gitu. Nih keluar rumah menor, di rumah ampek semblek. Kekembet mulu. Tuh ketek bawa bawang jadi aja. Lakinya bego, udah bawa ketek disamperin juga. Enggak kecomberan angguran. Tuh perempuan yang soleha, dandan buat suami. Jangan salah, di luar cakep hati-hati, di dalam jelek kagak boleh. Istri yang soleha seperti diajarkan baginda Rasul yang paling mulia buat kita. Yang kedua, anak yang taat
patut tunduk sama orang tua nih. Tim hadroh kayak majelis-majelis yang ada di kampung kita, ini anak-anak yang tumbuh berkembang untuk doain orang tuanya. Makanya ayo ini kampung ramaikan dengan majelis, dengan maulid. Anak-anak biar pada ngaji. Itu musola An-Nur ada ngaji. Orang kalau mau ngaji yang nggak tahu jadi tahu. Kalau orang kagak ngaji yang nggak tahu jadi sok tahu. Lu ngapain gua kongkol lagi? Itu bendera masih diputar di bocah kampung. Taruh. Ya Allah. Gua gagal pakai mic. Jangan kongkong apa gantian. Ya Allah, mana gue jauh banget dari Pondok Kelapa, Kalimalang. Kemari-mari nungguin dari bis maghrib bu saya. Bis maghrib saya jalan, saya transit di pesantren Ar-Ridwan Lil Habib Ali bin Shalih bin Abdullah Atos, Pedurenan. Saya nungguin di sana kata panitia, ntar kiai belum mulai. 2:30 belum juga dijemput. Udah jam 10 baru datang. Katanya acara jam berapa mulai? Nanti mana gue belum makan dari tadi. Ini sih ngomong begini bukan minta makan, kagak. Saya mau belum makan, kalau emang tak ada alhamdulillah. Kalau emang nggak ada cariin, siapin. Ya. Tuh, liatin. Anak nih yang pada tunduk patuh sama orang tua, ajarin agama, ngaji biar pada beres. Kenapa orang kalau ngaji yang nggak tahu jadi tahu, kalau nggak ngaji yang nggak tahu jadi sok tahu. Apa aja disalah-salahin, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, selamatan bid'ah, haul bid'ah, muka lu bid'ah, kunyuk. Bid'ah yang di zaman Nabi enggak ada, sekarang ada. Lah kalau semuanya dibilang bid'ah, muka kita bid'ah. Kenapa di zaman Nabi mana ada muka kayak begini? Sayyidina Umar radhiyallahu an, tinggi, gagah, ganteng, mancung kayak Habib-Habib kita sekarang. Subhanallah, ganteng-ganteng, cakep-cakep semuanya. Lah kita muka semblep begini, hidung pesek, kulit hitam, kaki busik, ditepok ngebul. Jangan apa jadi bid'ahin, tahlil bid'ah, maulid bid'ah, apa speaker dibilang bid'ah, nih dibilang bid'ah. Alasannya apa dibilang bid'ah? Anti speaker. Kenapa di zaman Nabi nggak ada speaker? Tuh orang enteng banget mulut yang ngomong. Tapi ketika saya cross check di daerah Bogor dekat Sentul City ada kolam renang namanya Janggelen. Dari Janggelen nggak jauh belok ke kiri lurus, itu teman saya bikin acara dan bahkan saya lihat ada masjid, beberapa masjid nggak ada speakernya. Alasannya nggak boleh ada speaker di zaman Nabi, nggak boleh bid'ah speaker, di Sorong nggak ada speaker, azan nggak pakai speaker, khutbah nggak pakai speaker. Tapi aneh dan lucunya rumahnya rumah lumayan minimalis, di rumahnya ada mobil Innova. Saya tanya, Pak rumah bapak? Iya. Kenapa di masjid nggak ada speaker? Nggak boleh Pak, bid'ah, nggak boleh itu di zaman Nabi nggak ada speaker. Itu rumah bapak? Iya. Mobil punya saya. Itu mobil bid'ah bapak, di zaman Nabi nggak ada mobil. Saya pulangin. Nanti saya kerja bagaimana ke Jakarta? Pakai ontak setan. Jangan pakai mobil loh. Speaker dibilang bid'ah, mobil kagak dibilang bid'ah. Kerja ke Jakarta mau pakai mobil, salah aturannya. Pakai ontak. Sampai nggak pakai ontak? Sampai 2 hari baru nyampe. Karena ontaknya ditilang jasa marga, berak mulu di tol. Bocah goblok. Sampai sekarang masih ada tuh orang yang begitu lagunya. Kalau buat baik kenapa? Sekarang kalau nggak pakai speaker, orang banyak begini ceramah. Ya Allah, taruh udah 1 jam speakernya diturunin, mic-nya saya nggak pakai begini. Orang kan berani. Akhirnya saya teriak-teriak. Wah, urat saya merintih, serak. Sampai rumah kagak ada suara. Merah semua. Bini nanya kenapa? Emang ceramah berapa jam? Sejam. Cuman nggak pakai sound, nggak pakai speaker. Emang apa? Bid'ah. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa gimana? Itu suara udah kagak ada. Besok rumah sakit. Amplop berapa? 2 juta misalnya. Ini misalnya. Sampai ke dokter, oh ini uratnya parah Pak. Ini harusnya, waduh ini rumah sakit nih bahaya, ini bisa 3 hari 4 hari. Berapa dok kira-kira? Ya sekitar 4 juta. Lah tak korban 2 juta. Sampai nombokin 2 juta kan susah. Makanya jangan sembarangan. Nih ahli bidah begitu luar biasa, banyak membidahkan orang lain. Jangan salah kaprah. Anak-anak kita ajarin ngaji. Jangan pada melongo di depan TV, jangan handphone mulu. Orang dulu tahun 80 kampung sini sama kampung saya kalau ngaji pada ngeja.
alif fathah a alif kasro i alif doma u a i u alif fathah a nun fathah na kaf mim sukun doma kum anakum. Ngejak tuh ngerti fathah mim fathah mata fathah talam doma lu mata lu. Ngejak orang dulu diejak huruf demi huruf dengan semua yang ditajwidkan oleh gurunya. Bahkan ada anak saking cintanya sama orang tua ngejak kebangetan pinter, kelewat pinter, bapaknya marah. Kenapa? Ngejaknya begini, bapak lam do malu bapak lu bapak haba bakas robi babi dibaca habis bapak lu babi busuk anak songong buat dua kali kata babi. Nah makanya meja tuh Al-Quran udah pada bisa, udah pada pinter jadi ulama-ulama salafus saleh dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Orang kalau punya ilmu harus punya akhlak. Kenapa? Sekarang banyak orang punya ilmu akhlaknya nggak ada, jadi sombong. Sombong udah pada ada dalam diri guru-guru kita. Makanya hati-hati nyo belajar sama habaib, sama ulama yang tawadu. Makanya saya nggak pernah jauh dari keluarga Al-Attas, Al-Habib Ali bin Saleh bin Abdullah Al-Attas, Habib Abdullah saya ikutin, Habib Husain, Habib Zainal, Habib Mo, semua saya ikutin tuh guru-guru saya. Yang tadi maulidnya kita baca Ad-Daibai, baca bareng-bareng. Yuk anak-anak muda Islam, biar besok kalau orang tua kalian meninggal dunia, kita girang punya orang tua dibacain dari anak-anak yang soleh dan solehah. Nih pada takwa kepada Allah, taat sama orang tua, tunduk sama orang tua. Kalau anak udah soleh dan solehah ke makam orang tua juga akhlaknya mulia. Dia ngerti agama, datang ke makam orang tua apa yang dia bawa? Surat Yasin. Bang kita ke kuburan bapak yuk, ayo bawa surat Yasin tuh Majmu' Syarif atau terjemahan atau apa yang kecil dah yang gampang dikantongin. Itu anak yang soleh. Coba anak yang kagak soleh, apa yang dibawa sama dia? Yasin diajak sama dia. Sin Yasin diajak, nama doang Yasin, mohon maaf tembok-tembok Quran aja kagak becus. Ngapain? Sini yuk kuburan baba gua. Emang apa gua suruh bawa Yasin? Yasin diajak. Yasin dijogrogi di kuburan babanya. Mbak Yasin nih mbak datang. Ya PA. Baca surat Yasin tuh anak-anak yang soleh, didikan agama yang benar. Kenapa? Ketika masuk ke alam kubur, idza mata mu'adab in qatu amru min salasin. Orang yang sudah meninggal dunia semuanya putus urusan dunianya kecuali 3 yang masuk ke kuburan. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga anak yang soleh yang doain orang tua. Tuh ini sedekah nih buat maulid, tenda bantuin, duit banyak pelit butuh gasiran bol kuning. Buat apaan hidup kayak pelit? Giran gereja diresmiin mau, tanda tanganin mau, jangan. Ini untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. 2 anak yang soleh, bakti sama orang tua. Yang ketiga wa khalatahu sholihin, disuruh nyampur sama orang-orang soleh. Ini kita semua nggak sama, berbeda-beda, suku, bangsa berbeda-beda. Allah sampaikan kepada kita semua dijadikan manusia laki-laki dan perempuan, berbangsa, bersuku-suku, saling kenal. Makanya ada orang Jawa di sini, orang asli di sini, Betawi ada, orang Sunda ada, orang Medan nyampur. Kenapa? Allah nggak pandang dari mana kita datang, yang penting yang paling mulia orang yang paling takwa. Tuh, yang paling mulia itu. Ustaz, Jawa di kampung saya banyak banget. Biarin. Jawa memang kuat. Jawa mah hebat, dagangnya juga luar biasa, dia mah nggak berhenti-berhenti. Lain sama orang kampung saya, orang Betawi, dagang kagak tapi banyak, gegares doyan banget. Betawi lagunya itu. Kalau Jawa keliling tiap hari. Di depan rumah saya dari jam 6 pagi udah keluar orang Jawa, udah keliling. Yang pertama jam 6 lewat 15 menit perempuan kayak ibu-ibu tuh bawa sepeda kecil banget, ada gerobaknya di belakang, teriak pagi-pagi ayam Jawa. Baru jam 6 udah lewat jualan ayam. Ntar 6:30 pade bude jamu-jamu Jawa lagi. Ntar 7:30 pade bude bubur sumsum botok tiwul Jawa lagi. Nah Jawa mulu kamu saya. Kuat orang Jawa. Tapi Allah nggak pandang Jawa
Mau dari mana dia datang? Kalau dia takwa kepada Allah yang paling mulia, orang yang paling takwa. Makanya ayo bareng-bareng ke belakangin suku. Yang penting kita semuanya pada rukun bersatu. Kalau kita rukun bersatu, nggak ada yang menang lawan kita. Ini gara-gara pada pecah belah begini nih. Ulama pada dengki, pada iri, ustadz pada berantem, hadroh pada ribut. Hadroh ribut, kagak diundang di sana marah. Bersatu aja udah bagi paro. Ustadz pada berantem mulu. Yang sana diamplopin dikit dia banyak marah. Ustadz begitu. Makanya jadi ustadz biar kaya hatinya, syukur-syukur kaya hartanya, tuh nyampur sama orang-orang soleh. Anak-anak muda Islam bangkit dong. Buat apa mau tiap tahun kita bikin musola sampai gini yang ngisi orang tua, anak muda pada kemana? Ini salahnya kita. Anak muda kalau malam minggu kadang-kadang pulang pagi, mabok lagi. Pulang pagi, mabok, pesta minuman keras, berangkatnya jam 12:30. Pesta pagi-pagi baru pulang subuh. Yang ke sono, yang kemari, yang kesini pada salah jalan. Ada satu anak muda ngelewatin musola An-Nur. Pas lewat subuh azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih bocah lewat dengar suara azan. Tadinya sering sholat karena lagi mabok, lagi nggak mood deh. Tuh lewat musola An-Nur. Sampai depan musola An-Nur, pegangan tiang sambil puyang-puyang dikit, ditanya sama merebut. Woi, kaget. Ngapain lo? Ini bocah nyaut, gua bayang. Bayang apaan? Mabok sembahyang lo, bayang subuh. Lah ingat nih bocah. Oh, so tau lo, emang subuh berapa rakaat? 3. Ya, orang mabok ngaco subuh 3 rakaat. Diusir sama merbot, pulang lo, kagak ada subuh 3 rakaat. Dasar PA tukang mabok. Pulang nih anak sambil kesel gerendeng di hati. Gue mau sembahyang diomelin, salah gue apa? Nggak sadar dirinya salah subuh 3 rakaat. Akhirnya dalam perjalanan pulang ketemu sama temennya yang mau sholat subuh beneran. Temennya yang ditanya, lu mau kemana? Yang sobo. Emang berapa? 2. Ya gue aja yang 3 diusir, apalagi lu yang 2. Nih anak muda, dia merasa 3 banyakan diusir, yang 2 diomelin. Tengleng, makanya jangan pada mabok. Nih anak-anak muda Islam, ayo isi musola. Jam 4 sebelum datang azan subuh tarhim di musola. Assalatu wassalamu alaik. Baca, enak. Ini kadang-kadang yang datang orang tua karena anak mudanya nggak punya pikiran mau sholat subuh. Jam 4 megang mic, udah kedinginan geget. Anak muda enak, as-shalah. Bapak ibu siap-siap sholat subuh, bentar lagi mau azan. As-shalah, ayo bangun, jangan pada tidur. Anak muda, orang tua karena udah uzur umur 80 tahun sambil megang mic godek-godek. Ajalah. Kata tetangga musola, mak suara apaan ya? Nggak tahu. Perasaan tetangga kita nggak punya kebo ya, begitu. Ini sangka kebo lagi bunga. Ini makanya hati-hati anak muda, azan anak muda, luar biasa. Anak muda kalau azan suaranya enak, ngerti semuanya, lafalnya, makhrajnya enak, azannya enak banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak muda. Lo laki-laki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, la ilaha illallah. Sendirian, kagak ada orang. Sholat sunat 2 rakaat qobliyah sunat. Selesai sholat sunat tengok kanan kiri, mana orang ya? Tahu-tahu begitu dia mau bangun, ada yang lagi wudhu di kamar tempat wudhu. Ada orang. Itu aki-aki 85 tahun. Pas dia ngeliat mukanya, wah elah lu 84 tahun tuaan gua. Berarti gua yang imam, lu makmum. Iya dah, yang 85 jadi imam, yang 84 jadi makmum. Ini berdua-dua aki-aki. Baca Al-Fatihah aja pada berantakan. Orang udah tua memorinya udah error. Jangan kan 8 giga, 128 aja udah nyampe. Masa baca Fatihah? Iya, karena berdua. Yang ketiga lagi wudhu, denger, woi bertiga sama gua, boleh nyaut. Iya karena wudhu, karena udah tua. Iya karena berdua.
Terakhir Fatihah bukan waladhdallin, walad bedolin. Apa yang dibedolin? Akhirnya udah pada tua-tua jadi imam di musola, biarin dah. Yang tuaan kan memori udah nggak pada lempeng, nggak pada kuat, kan anak mudanya kadang-kadang nggak pada mau bangkit ke masjid, ke musola. Akhirnya orang tua jadi imam. Selesai waladhdallin, amin, niatnya mau dibaca surat apa? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Emang udah tua suka lupa. Begitu baca surat kedua, mau pakai habis Fatihah rakaat pertama dia baca surat, mau baca inna anzalna sampai di depan bismillahirrahmanirrahim, inna, berhenti, lupa. Diulang lagi inna, kagak inget, orang udah error, kagak inget pisan. Temennya di belakang dalam hati inna mulu. Akhirnya yang di depan imam inna, tangannya diturunin, kasih kode begini-begini. Gue lupa. Oh lupa, bilang dari tadi tangan turunin. Begitu tangan turun, temennya ingat, disambung sama temennya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya cakep dah, mati berdua. Ini karena anak-anak mudanya nggak pada mau mikirin untuk kedepannya umat. Kenapa? Mereka ini rijal subhanallah arijal, pemuda hari ini harapan di masa yang akan datang. Ayo anak-anak muda Islam pada bangkit, hati biar pada bersih, jangan pada suuzon, jangan pada buruk sangka. Nih anak-anak kita kedepannya buat aset, jangan mikirin dunianya mulu. Corona segala macam udah lewat. Jangan dikata apa-apa, udah lanjutin ke depan, bangkit anak-anak muda Islam. Ya, yang wanitanya perempuan bangkit, bangun, bikin ini kampung baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bagaimana caranya? Majelis diramaikan, maulid kita buka kembali. Yang udahlah, kemarin ustadz berapa bulan pada melempem gak ada gawean. Jangankan yang namanya ustadz, ya Allah, pak karyawan aja pada berhenti. Ustadz ngikut nganggur. Khutbah Jumat, bayangin bang, sholat Jumat saya telepon salah satu DKM, begitu besok mau jadwal saya tanya, DKM besok jadwal saya di Masjid Al Iman bagaimana? Maaf Ustadz, masjidnya udah lockdown, disegel, nggak ada Jumatan. Waduh, terus gue bagaimana ini? Siapa yang ngamplopin gue? Ustadz kerjanya begitu doang. Ada ustadz yang sengkleh habis jualan telur bulan puasa. Kiai dagang telur statusnya, udah ngiloin kagak bisa, sekilo 16.000, pecah dua lagi, tekor lagi aja. Nah ini makanya ayo bersama-sama kita semua bangkitkan gairah untuk mencintai baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Beliau ini nanti pemberi syafaat. Cintanya kepada umat begitu tinggi, jadi jangan pernah melupakan habaib sebagai zuriyah Rasul. Beliau penyambung lidah Rasulullah kepada kita. Jangan benci sama Imam besar Habib Rizik bin Muhammad bin Hussein Shihab. Beliau ini panutan di masyarakat. Orang yang benci sama zuriyah Rasul nggak dapat syafaat di hari kiamat. Boro-boro diajak sama Nabi juga agak mau. Masya Allah, Nabi benci sama orang kayak begitu. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku nanti bersama aku dalam surga. Ini duduk begini capek, pegel, emang iya. Deprok dari tadi, dari mulai jam 8:30 baca maulid, duduk, lihat tuh duduknya posisi udah nggak ada yang lempeng. Baru-baru doang kayak ustaz dan ustazah, duduknya bersila cakep, dia ada yang udah blonjor kakinya, nenek-nenek. Udah kagak nyanggup, udah pegel, apalagi penyakit udah banyak. Penyakit apa aja udah tua, ada punya penyakit urat asam, asam urat. Makanya orang sekarang ngaji banyak kan pengennya jider, ngaji sambil nyender. Kalau ngaji nyender enak, baru-baru nyender angop, bisa angop matanya merempules. Udah gitu kagak ngasih duit, kagak ngasih apa-apa, ngaji dikasih air ngomong. Kita ngaji kayak mujahid ya, minum doang. Ya kan? Ini bagi duit kagak agak ribet. Nah ayo bersama-sama peringatan maulid ini malam, contoh manusia yang mulia seperti baginda Rasul. Jangan sampai besok ketika kita meninggal dunia, kita nggak punya harapan apa-apa buat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, dari yang ketiga tadi baru yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Rezeki Allah atur di negaramu sendiri, yang penting ibadahnya pada lurus, jangan pada ribut soal furu'iyah. Jangan pada beda pendapat, pecah belah boleh. Apa namanya beda pendapat boleh, pecah belah jangan.
Beda pendapat kan ngapa-ngapa, masing-masing rahmat Allah turun. Pecah belah, jangan rusuh soal furu'iyah. Sholat yang pada begini-begitu emang sekarang lagi model. Kita istiqomah biar kuat ikut ahlus sunnah. Kenapa orang sholat lagunya beda-beda? Ada yang takbirnya kayak kita, Allahu Akbar, rapi. Ada yang kebangetan ngeblak, Allah. Ada yang kincup, Allah, taruh sini doang. Ada yang model baru, Allah. Ini begini takbirnya, Allah. Ini belum kelar, Akbar, khusus. Kalau ngajakin berantem, bayang. Itu yang enak kalau dia baru Allah, kita belakangan datang, wah kita di depan. Dia Allah, kita di depan. Mental bocah. Itu kan model sekarang, akhir zaman. Dulu pada kompak, kenapa? Aliran udah pada banyak. Yang nyala-nyalain, makanya istiqomah mahal harganya. Ikutin ulama, ikutin habaib, guru-guru kita yang pada rapi. Ikutin tuh, salafun saleh. Istiqomah, jangan ikut-ikutan yang kagak beres. Tuh. Ya, kenapa? Taubat setiap hari, penyakit udah makin banyak. Kadang-kadang penyakit banyak dipikirin, jangan dipikirin. Stres lama-lama gila. Penyakit yang Allah kasih, saya punya yang namanya penyakit gula sampai sekarang ada. Terakhir saya periksa sama dokter 365 gula saya. Lemes, capek, nggak ngaji-ngaji ke Habib Ali di Kartini. Satu saat saya ngaji ketemu dengan beliau, ditanya kemana aja Ji, nggak pernah kelihatan. Sakit Mbak, sakit apa? Udah kena gula. Berapa gulanya? 360. Murah, di pasar 12.000. Tuh guru saya. Semangat. Penyakit bikin cepat mati, stres. Jangan dipikirin stres. Ini gula dipikirin, ini penyakit melongo aja. Makan kagak mikirin penyakit, gila mati. Ya ini bawa santai aja, pagi-pagi jogging, jalan, pakai training, pakai sepatu, pakai kaos olahraga. Enak begitu keliling ke kampung-kampung. Bahkan di kampung saya di Jakarta Timur ada BKT tuh. Banjir Kanal Timur yang panjangnya luar biasa. Di situ setiap hari Minggu banyak yang keliling olahraga, saya olahraga begitu. Seger olahraga kalau pagi, apalagi ketemu perempuan yang dari kita dari sini ke sono, dia dari sono kemari. Papasan. Dia datang dari sono pakai legging. Atasnya pakai kaos adeknya, bahkan kelihatan semua, itu seger banget. Begitu ketemu hati ngomong, ya Allah, gua kagak lihat rugi, gitu. Gua lihat dosa, bagaimana caranya? Tangkap aja, jorogin. Itu makanya hati-hati, jangan stres, biasa-biasa aja hidup. Jangan bikin ulah yang macam-macam. Ayo bareng-bareng dengan peringatan Maulid ini malam, kita semua jadi orang yang sangat tawadu di hadapan Allah. Ikuti Sayyid Muhammad Rasulullah. Yang lain udah nggak bisa kita contoh. Makanya yang lain udah susah, apalagi contoh artis medit. Artis dicontoh yang gila, pengen ke neraka. Artis PA pengen ke neraka, banyak temennya. Jangan ikutin ulama-ulama salafus soleh, ya. Ibadahnya kita rapihin, semuanya kita benerin. Buat apa? Buat besok kita pulang menghadap Allah. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Umur berapa kita mati kita nggak tahu. Ada yang 40, 60, 100. Urusan Allah kita nggak tahu. Ya, makanya sebelum meninggal dunia, sebelum mati itu datangnya, kita cari berlomba-lomba kebaikan. Ketika mati nanti datang, kalau nyawa di tenggorokan kita udah punya bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siap-siap kita terus berjuang dan berdakwah. Jangan sampai salah jalan, jangan sampai hati kita kotor, bersihin hati, husnuzon, jangan buruk sangka. Kalau ada orang yang sering maksiat, ada orang yang mabok, ada orang yang suka merokok, jangan dikata-katain. Karena semuanya belum tentu bahaya. Ada orang yang sering zina, perempuan kalau pergi malam pulang pagi, jangan diomel-omelin, ajak pelan-pelan. Udah neng, ayo kita ke musola. Rabi'atul Adawiyah dulunya luar biasa, pendosa, tapi ketika dia tobat kepada Allah, doa yang disampaikan kepada Allah, Ilahi lastulil firdausi ahla. Malu sebetulnya ke surga Firdaus, tapi di neraka beliau takut. Akhirnya taubatan nasuha, beliau insya Allah ahli surga. Jadi kalau ada orang yang maksiat, pezina atau perek pelacur di kampung kita, ajak pelan-pelan, jangan diomelin.
belum tentu bahaya. Ada orang yang suka minuman keras, jangan diomel-omelin, ajak pelan-pelan ke musola, ke masjid ngaji. Orang yang suka ngerokok, jangan dikata-katain, rokok mulu, belek, bengek, mampus lu, jangan. Nggak boleh, karena nggak semuanya bahaya. Coba, kata siapa bahaya? Orang yang biasa zina, panggil laki-laki, lu biasa zina? Iya, gue pengen tahu bahayanya orang zina kayak apa. Maksudnya, no, di gudang gue gede, gue siapin perempuan, lu masuk gue tunggu 2 jam. Kira-kira orang sering zina bahayanya kayak apa? Ntar keluar, apa yang terjadi sama lu? Disiapin tuh perempuan. Yang kedua, yang biasa minuman keras tuh, gudang kedua gue siapin minuman keras merek apa aja. Keluar 2 jam, bahayanya kayak apa orang minuman keras. Yang rokok, yang biasa ngerokok gue siapin rokok segudang. Masuk, ntar kira-kira 2 jam keluar, apa bahayanya orang rokok. Dicoba. Selesai 2 jam yang zina, dibuka pintunya, leklok dengkulnya. Lemes, dicolek jatuh, blok aja, udah gak bisa ngapa-ngapain. Yang zina, begitu, udah dibuka, tahu-tahu, waduh, yang tadi yang mabok minuman keras, muntah uger, mabok kagak kuat, mati. Yang rokok, begitu pintu dibuka, mati kagak malah ngomel. Bagaimana gua mati, korek yang gak dikasih? Tuh. Rokok kagak pakai korek, mati dari mana? Mau garotin tembakau loh. Jadi ini jelas luar biasa. Jadi inilah hati kita, jangan pada kotor. Hati kotor bikin tutup kita ke surga, masuk ke neraka. Apa penyakit hati? Banyak. Sombong, ujub, ria, takabur, sum'ah, merasa diri lebih hebat dari yang lain. Tuh penyakit-penyakit neraka jahanam. Makanya bersihin hati. Kalau ada orang yang biasa ke masjid, ya Allah kapan saya bisa kayak dia? Tuh mesti iri. Jangan iri urusan dunia. Ya Allah tuh orang mobilnya baru lagi, gua kapan kayak dia, mikirin longo aja dibawa pun nangka, ketiban nangka mati. Jangan, makanya ayo, dunia nggak ada yang kita bawa. Silakan cari urusan dunia, tapi jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Akhiratlah nanti tempat yang paling terbaik buat kita. Makanya bersama-sama kita wujudkan impian kita, ingin bertemu dengan Rasulullah. Cintai beliau dengan cara menghidupkan sunnahnya. Kepada siapa kita berkhidmat? Kepada habaib, kepada ulama salafus soleh yang istiqomah mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita. Nah, dengan demikian insya Allah kita nggak jadi orang yang sombong. Ibu-ibu taat ya bu sama suaminya. Sorga dibuat telapak kaki ibu, sorga ibu dibuat telapak kaki suaminya. Jangan songong sama suami, nggak bakalan masuk ke sorga kalau istri yang songong sama suaminya. Tapi kalau suami atau istri yang taat kepada suami, nanti sorga pintu mana aja dibukain. Dah, bareng-bareng kita baca doa untuk diri kita masing-masing, untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar peringatan Maulid pada malam hari ini yang kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah hilangkan semua bala dan penyakit serta musibah. Allah angkat semua yang tidak enak buat kita, dan Allah ampuni dosa kesalahan kita. Sebelum kita keluar tempat ini sudah Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Insya Allah guru-guru kita, habib ulama disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat keberkahan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti ada lagi yang meneruskan tausiah yang kedua. Saya jujur bu, mohon maaf karena memang ibu saya yang tadi saya sampaikan di awal baru 1 minggu. Tadi malam 7 hari saya begadang ngikutin yang ngaji, nemenin mereka. Capeknya luar biasa. Makanya saya minta bangku, saya nggak lama, sekedar silaturahim ke tempat ini. Habis ini saya langsung mohon izin pulang. Saya tadi bercanda soal makan, nggak usah makan lagi, saya langsung pulang aja. Ustaz udah disiapin, jangan, bungkus aja. Ya bawa pulang aja maksudnya. Ya kalau ada, saya kan nggak pernah minta. Kalau emang udah ada, ya taruh aja di mobil. Nggak usah dikasih saya panitia. Mohon maaf, parcel segala macam jangan kasih saya. Kasih supir. Enak banget gue lagi nenteng ya. Iya supir kasih, nggak ada supir taruh di mobil ya. Maafin ya, semuanya mohon maaf. Jadikan acara malam hari ini dengan tujuan satu, bareng-bareng lillahi ta'ala. Jadi nggak ada tujuan lain. Acara mulia lillahi ta'ala, urusan akhirat lillah, sholat, zakat, puasa, haji, acara begini lillahi ta'ala. Kalau urusan dunia terserah, belum bisa juga nggak apa-apa. Saya juga kalau dunia belum bisa lillahi ta'ala. Umpamanya, saya tambahin dikit.
panitia ngasih ntar amplop nih, saya belum bisa bilang lillahi ta'ala. Kenapa? Karena mobil saya ngisi di bensin bayar. Kalau saya ke pom bensin ditanya berapa, lillahi ta'ala, nggak diisi sama dia. Makanya itu mah urusan panitia saya belum bisa, saya ambil dah. Satu saat ngundang lagi, insya Allah saya bisa lillahi ta'ala. Wah udah nggak usah, lillahi ta'ala saya bisa. Tapi kan bini gue nanyain di rumah. Terus sampai di rumah mana amplopnya, lillahi ta'ala. Saya tidur, dia tidur. Bangun tidur pagi, saya ngomong, naik makan nyaut bini, makan lillahi ta'ala. Gitu. Serba salah udah. Makanya udah bareng-bareng aja istiqomah diri kita, maafin yang sebesar-besarnya, mohon izin kepada panitia dan semuanya, mudah-mudahan semua berkah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami haturkan kepada Kiai Haji